Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pembelajaran tentang hal-hal yang ingin pian tanyakan berkenaan dengan tentang ilmu agama Islam. Raudatul. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Ustaz, kami kan sebagai kaum hawadus tabiatnya menunggu jodoh itu datang sendiri. Lalu bagaimana ikhtiar kami sebagai wanita agar bertemu dengan jodoh itu? Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang dilakukan oleh anak kita Raudatul tentang bagaimana seorang wanita untuk mendapatkan jodoh. Ya. Sebenarnya jodoh itu suatu yang misteri. Misteri dalam artian sudah Allah tentukan. Ada 3 macam hal yang tidak kita ketahui, yang Allah sudah tetapkan. Yang pertama, bagaimana rezeki kita. Yang kedua, bagaimana jodoh kita. Yang ketiga, bagaimana takdir kita mati kita. Nah, itu yang masih misteri, yang tidak tahu kapan terjadinya, siapa jodoh kita, rezeki kita berapa, itu yang misteri. Nah, jadi berkenaan dengan jodoh tadi, karena suatu yang misteri, harus kita usahakan dulu. Harus kita usahakan bagaimana untuk mendapatkan jodoh kita. Nah, gitu. Karena usaha itu disuruh, dalam artian selama usaha itu tidak melanggar hal-hal dalam syariat Islam. Begitu juga dengan jodoh. Nah, gitu. Jodoh kita di sini disuruh berusaha untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan kriteria dalam syariat Islam. Di antara usaha kita yang pertama untuk mendapatkan jodoh itu, di antaranya kita banyak berdoa. Ya, doa itu yang pertama dulu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam firman-Nya itu, barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku kabulkan. Lebih-lebih seruan itu di setiap sepertiga malam. Nah, sepertiga malam, tiap malam itu di sepertiga malam jam 2, jam 3 Allah berseru, barang siapa yang hendak meminta kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Nah, jadi banyak kita berdoa. Nah, banyak kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat jodoh yang baik. Kalau dari pian mungkin jodoh yang soleh. Nah, jadi dapat jodoh yang soleh. Itu dia yang pertama dulu lah. Jodoh yang pertama jodoh. Adanya kita disuruh banyak berdoa. Yang kedua disuruh kita banyaki beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Karena di antara yang menghambat kabulnya doa, kabulnya hajat kita, diantaranya dosa kita banyak di dalam diri kita. Nah, banyaki beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyakin ampun kita. Minimal kalau Nabi dengan ada dalam satu riwayat 100 kali. Ada yang dalam riwayat 70 kali. Itu Nabi yang maksum sudah dapat minta ampun. Apalagi kita yang setiap hari, mata kita dosa, telinga kita dosa, tangan kita dosa, kaki kita dosa, belum hati kita lagi yang sering nggak terasa dosanya. Kadang lihat orang dapat nikmat, hati kita mual, sari. Nah, kadang kita lihat dapat kawan kita dapat nilai baik, kadang kala hati kita nggak senang. Nah, kadang kala kawan kita penuh dengan kebaikan, hati kita rasa diikut serangga sakitnya. Nah, itu berarti hati kita rusak. Hati kita ada apa dengan hati kita?
melihat orang senang kan hati kita sarik muar, berarti hati kita itu ada penyakit. Nah itu akan terasa dosa kita. Makanya dengan memperbanyak istighfar, maka segala sesuatu hajat kita akan dikabulkan oleh Allah, termasuk hajat kita tentang jodoh tadi. Nah yang berikutnya lagi diantaranya kita disuruh untuk memperbaiki diri kita, membuat diri kita jadi orang yang solehah. Insya Allah kalau pian-pian memperbaiki diri pian dengan akhlak, diisi dengan akhlak yang baik, dengan rajin mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dengan melaksanakan kewajiban, insya Allah pian dapat jodoh yang soleh, karena sudah pian berusaha menjadikan wanita yang solehah. Nah itu diantara cara-cara kiat-kiat pian mendapatkan jodoh. Nah jodoh sebenarnya kada perlu dikejar, karena sudah ada ketentuannya. Bahimat pian mengajar jodoh, kalau memang ada jodoh pian, kada pasti kada terjadi. Nah, jadi tapi ada usahanya tadi dulu. Nah, ada usahanya supaya pian dapat cepat mendapatkan jodoh tadi. Nah, itu dari tiga kiat itu dulu lah. Sebenarnya banyak lagi. Karena waktu terbatas, kita masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua selanjutnya yang disampaikan oleh anak kita Mutia Putri. Ustadz, bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Iya. Hukum puasa wajib, puasa Ramadan itu wajib sebenarnya. Sama pada sholat juga wajib lah. Jadi kedua-duanya itu harus dilaksanakan. Nah, jadi pertanyaannya di sini kenapa hukum puasa bagi yang tidak sholat, Ustadz? Nah, sholat itu kedudukannya lebih tinggi dari puasa. Sholat itu tiang agama. Barang siapa tidak mendirikan sholat berarti meruntuhkan tiang agama. Nah, bagaimana agama itu tegak kalau tidak sholat? Nah, itu bedalah. Jadi orang yang puasa tapi tidak sholat, puasanya tidak diterima. Karena di akhirat nanti yang pertama kali dihisab adalah tentang sholat. Barang siapa sholatnya diterima, otomatis amal ibadah yang lain akan diterima. Dan apabila sholatnya rusak, tidak diterima, berarti amal ibadah yang lain juga tidak diterima. Nah, berarti puasanya sia-sia. Nah gitu, secara balikannya gitu. Nah jadi orang yang bagaimana hukum puasa tidak sholat, puasanya tetap sah, tetap jalan. Nah, tapi karena tidak sholat itu nantinya menjadi tiang agama, berarti tiangnya kan tidak, bagaimana hendak berdiri puasanya? Karena tiangnya kan tidak sudah. Nah, jadi artinya puasanya tetap tertolak oleh Allah nanti di waktu penghitungan di hari kiamat. Nah, mungkin jelas. Nah, bagaimana cara kita mencari kriteria teman yang baik agar kita menjadi orang yang baik supaya kita tidak ke jalan yang tidak benar. Iya. Di dalam kitab itu ada dijelaskan kriteria teman yang baik. Ya. Apabila kita berkumpul dengan teman-teman yang baik dalam artian teman yang soleh, biar kita dulunya orang yang tidak baik, tapi karena kita keseringan, kerancakan, duduk sama majelis dengan orang-orang yang baik, akhirnya kita akan menjadi baik. Biar dulu kita orangnya kada baik, akhlak kita buruk, kita kada penyembahyang, kada pemuasa, tapi karena setiap hari, setiap waktu kita duduk di majelis ilmu, duduk berkawan dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan berkawan dengan orang-orang yang baik, akhirnya kita sedikit demi sedikit akan menjadi baik. Nah itu, jadi itu cara memilih teman. Jadi pilihlah teman-teman kita, kawan kita yang berakhlak yang baik. Jangan memilih kawan yang suka menggibah orang, suka memanggil orang, suka mengumbar fitnah, suka suka meanukan auratnya. Otomatis kita nanti terseret ke dalam hal-hal yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang baik asalnya
orang baik itu udah adanya akhlaknya baik, tingkah lakunya baik, segalanya baik. Karena keseringan berkawan, berteman, berkumpul, duduk dengan orang yang tidak baik, lambat laun akan terselip kepada hal-hal yang tidak baik. Karena tiap hari melihat apa yang dilihatnya, tingkah laku yang kada baik, ucapan yang kada baik, perangai yang tidak baik yang dilihatnya, akhirnya ya apa, lambat laun kebaikan itu akan terserit sedikit demi sedikit menjadi kada baik, akhirnya akan berakibat buruk. Nah, seperti kita orang berjual minyak harum, kita duduk di tempat jual akan sedikit banyak akan membawa harum kita. Tapi kalau kita duduk di tempat orang yang jual arang, sedikit banyak kita paling akan terkena arangnya, pasti hitam kan? Nah, begitu juga teman kita. Nah, jadi dalam menjaga pilihlah kawan yang baik supaya kita ketularan yang baik-baiknya. Nah, itu jadi caranya memilihnya gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yang disampaikan oleh siapa? Siska Amalia, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Jadi di sini saya akan bertanya, bagaimana proses ta'aruf yang benar dalam Islam agar kita terhindar dari fitnah zina mata atau hati? Iya. Kita Siska Amalia, bagaimana proses ta'aruf yang benar dalam Islam agar kita terhindar dari fitnah zina mata atau hati? Ta'aruf mengutip dari buku kosakata keagamaan yang terserap dalam bahasa Arab yang bersumber dari kata arafa dan artinya mengetahui atau mengenal. Jadi dari arafa ya ta'aruf artinya kita mengenal atau mengetahui. Nah, karena ta'aruf itu bukan sekedar kita mengenal biasa. Kita disuruh mengenal itu supaya lebih dekat, dalam artian lebih mengenal kepada seseorang yang akan kita jadikan pendamping hidup. Nah, bukan seperti anak-anak sekarang yang sering ke situ kemari membawa pasangannya. Bukan itu maksud ta'aruf tuh. Nah, kalau sering mengunjungi ke orang tuanya, sementara orang tuanya senang-senang aja anaknya dibawa ke situ kemari. Bukan. Ta'aruf itu mengenal lebih dekat siapa akan pasangan hidupnya. Nah, bagaimana mengenal akhlaknya. Bukan berarti tadi harus jalan ke situ kemari kada. Bukan kadang-kala pegang tangannya, bukan. Ta'aruf kan gitu caranya. Tapi mengenal kepribadiannya, akhlaknya, apa kelakuannya di rumah. Nah, kita harus kita sering bertanya kepada orang yang lebih kenal dengan orang, dengan siapa yang akan kita kenal. Misalkan orang tuanya, teman dekatnya, keluarganya. Nah, itu cara mengenalnya. Ta'aruf itu misalnya itu. Nah, bukan kita sering ke situ kemari berduaan, bahkan duduk di taman-taman berduaan. Bukan ta'aruf itu namanya. Nah, kata Nabi, barang siapa duduk berdua akan nanti ada orang yang ketiga. Nah, yang ketiga itu setan nantinya. Nah, setan itu yang membisikkan kepada telinga kita berdua. Nah, kepada yang laki-laki, kepada yang perempuannya. Bahkan kita karena kebiasaan, karena sudah termakan bujuk rayuannya setan, kadang-kala kita duduk berdua kan kada terasa sejam 2 jam ngomong ini ngomong itu, pada itu dosa semua. Nah, itu salah kalau kita lakukan itu salah pengertian dan ta'aruf tadi. Ta'aruf dan Islam itu ada batas-batasnya. Batas-batas yang mana apabila kita dilarang jangan dilaksanakan. Nah, cuma ta'aruf untuk mengenal lebih dekat bagaimana akhlaknya, tingkah lakunya, ibadahnya, dengan bertanya kepada orang yang lebih dekat dengan orang itu. Yang pertama orang tuanya, keluarganya. Nah, itu yang kita tanyai. Nah, bukan kita langsung datang berduaan sementara orang tuanya senang. Nah, itu bukan orang tua yang baik namanya. Membiarkan kita berduaan, bukan orang tua yang baik. Nah, gitu. Nah, sudah bisa dimengerti lah? Bisa. Nah, apalagi yang berikutnya? Iya. Bagaimana Ustaz caranya kita nih mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala? Iya,
mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu sebenarnya anugerah terindah loh yang diberikan oleh Allah. Tapi kita kadang-kala penggunaannya, peletakannya itu salah. Nah, kita berusaha kita mencintai orang yang akan memberi manfaat kepada kita. Nah, itu nah. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang kalau tidak Allah dan Rasulnya lebih cinta daripada yang lainnya. Artinya yang lebih utama kita cintai dalam hati kita, kita letakkan cinta itu di hati kita, Allah dan Rasul. Nah, jangan yang lain, anak, istri, orang tua, kawan, jangan. Jadi yang lebih kita cintai itu di hati kita letakkan Allah dan Rasul. Nah, itu. Jadi itu paling cinta. Karena apa? Karena selain yang dua itu kita cintai, itu akan menambah sakit hati kita, berakibat. Nah, coba pian terlalu mencintai seseorang, terlalu ditinggalkan oleh seseorang, terlalu meninggalkan bekas di hati kita. Nah, itu suatu contoh yang mungkin yang sering kita alami setiap orang, apalagi kayak berpian-pian yang masa-masanya kan gitu. Nah, jadi tinggal kita peletakan cinta, kata cinta itu diletakkan pada tempat yang sebenarnya. Nah, cintailah Allah dan Rasul melebihi cinta kepada kita yang lain. Nah, gitu. Kalau cintanya, jadi kita fokuskan cinta kita kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang salih. Supaya apa? Supaya nantinya berbekas di hati kita bahwa selain itu kada patut dicintai. Maksudnya kada perlu dimasukkan ke dalam hati secara mendalam. Nah, gitu. Peletakan cinta aja. Sebenarnya cinta itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana meletakkan cinta jadi pada tempat yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi bagaimana cara kita mencintai seorang hamba karena Allah? Ya ikhlas tadi, Pak. Kada mengharap imbalan, kada mengharap pujian, kada mengharap sanjungan, kada mengharap apa-apa, itu ikhlas, ya tulus karena Allah. Nah, begitu juga kita kalau mencintai seseorang. Nah, misal itu yang namanya cinta tadi Allah, harganya siap-siap kita sakit hati. Jadi kalau kita jangan terlalu mendalam, supaya jangan sakit hati, jangan terlalu berharap banyak. Nah, kayak itu. Cinta tuh kalau kita ketemu wajar aja, memang kan antara laki-laki dengan perempuan itu wajar aja karena tumbuh kan sifat manusiawi. Iya, manusiawi kayak cinta itu kan ada Bapak. Nah, sesuatu yang wajar tumbuh di dalam diri masing-masing. Nah, misalkan pian milih seseorang karena apa? Gantengnya, karena kekayaannya. Kata Nabi, pilihlah dalam hal milih jodoh lah. Bila pilihlah yang pertama kecantikannya, karena nanti ketampanannya, kemudian kekayaannya, kemudian keturunannya, kemudian keempat apa? Ketakwaannya, kesalehannya. Amun kada kawa yang tiga itu, kata Nabi, pilih yang keempat ini, takwanya, salehnya. Karena itu akan membuat orang yang saleh, takwa itu akan membuat orang itu ganteng di mata kita, tampan di mata kita, karena kesalehannya tadi. Nah, kalau yang tiga itu ada, yang keempat ini kan tidak, otomatis bisa sirna, tampan, cantik bisa sirna. Dengan usia, bertambah usia, kekayaan akan bisa hilang, keturunan akan bisa, misalkan keturunan darah biru kan bisa nanti bisa hilang. Nah, gitu. Kalau kesalehannya, ketakwaannya itu tidak akan bisa hilang. Nah, jadi pilih kata Nabi yang keempat itu. Nah, jadi yang pilih yang keempat itu ketakwaannya, kesalehannya. Nah, jadi kalau biar memilih jodoh, pilihlah yang tadi, kesalehannya, yang keempat. Kalau kada kawan mengumpulkan keempat-empatnya, pilih yang keempat itu dulu. Insya Allah yang 1, 2, 3 menyusul belakangan. Nah, gitu. Nah, itu cara-cara kita mencintai atau memilih jodohnya. Karena sebenarnya pertanyaan yang ini berkaitannya sama
berkaitan, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Nah gitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bian? Sudah cukup. Cukup. Terima Alhamdulillah. kasih atas kesempatan Bapak bisa menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaannya susah atau apa gitu. Oke. Terima kasih. Silakan Pian. Terima kasih kami perlu ucapkan kepada anak-anak ulun yang ulun cintai. Mudah-mudahan segala yang disampaikan ini mudah-mudahan berguna untuk masa depan Pian dan juga untuk kebaikan Pian dunia dan akhirat. Mungkin ini dari ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.